Shalom Tata, shalom Jambu. Salam Kak Astri. Halo, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita Kak Astri. Iya, Tata Jambu sudah siap belum untuk ibadah? Oh, sudah dong. Oke, adik-adik di rumah sudah siap belum untuk ibadah? Siap. Yuk duduk yang manis, siapkan hati, siapkan dirinya untuk ibadah. Karena kita mau ibadah ketemu Tuhan Yesus. Iya. Oke? Gak boleh makan. Nggak boleh. Nggak boleh tiduran. Nggak boleh, karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Kayak ibadah di gereja. Iya, Oke? betul. Yuk, semuanya siapkan hatinya ya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Adik-adik semua masih semangat mau memuji Tuhan, amin. Kita semua percaya kalau kasih Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Yuk kita angkat satu pujian. Tepuk tangan adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dari awal ya adik-adik, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yuk sekarang
ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik bahwa adik-adik disayang sama Tuhan Yesus? Sama seperti Kak Krisa dan kakak-kakak yang lainnya disayang sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Kak Krisa mau ajak angkat tanganmu. Kita sama-sama katakan, Yes Lord. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Katakan dari awal, bukan karena harta. Ya Tuhan, bukan karena harta, bukan karena rupa. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Sekali lagi katakan dari awal, bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena rupa. Katakan Yesus. Yesus datang, panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanan
Papa. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan Kak Windy, adik-adik dan juga mama papa semuanya dalam keadaan yang luar biasa ya. Semuanya sehat, semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ya adik-adik ya. Adik-adik bersuka cita. Haleluya. Tadi kita sudah puji dan sembah Tuhan adik-adik ya. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yang siap duduk manis ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Diceritakan ada seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Wah, banyak ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, "Kak, dirham itu apa sih?" Nah, dirham itu adalah sejenis uang koin logam adik-adik. Contohnya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Nah, perempuan ini sangat senang sekali mempunyai 10 dirham adik-adik. Dirham ini sangat berharga buat perempuan ini. Makanya perempuan ini menyimpan dirhamnya baik-baik. Dia simpan di tempat yang aman. Terus ditaruh di lemari adik-adik. Kemudian suatu hari perempuan ini ingin menghitung dirhamnya kembali adik-adik. Nah, perempuan ini mulai mengambil dirhamnya di tempatnya ya. Terus dia mau menghitung dirhamnya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok sudah habis adik-adik? Kan harusnya 10 ya. Kok cuma ada 9? Aduh, kemana ya dirhamnya ya? Perempuan ini sangat sedih sekali adik-adik. Dirhamnya nggak ada 1. Aduh, di mana ya dirhamku ya? Aduh, dirhamku hilang 1 nih. Kemudian perempuan ini mulai mencari dirhamnya adik-adik di seluruh ruangan rumahnya. Mulai dari kamarnya, ranjangnya, dikebut pakai sapu lidi ya. Kemudian bantalnya diangkat, gulingnya diangkat, dicari. Gak ada juga adik-adik. Kemudian dia cari di meja, bukunya dirapikan, taplaknya sampai diangkat-angkat. Tapi gak ketemu juga adik-adik. Wah, perempuan ini sangat sedih sekali adik-adik. Kemudian perempuan ini mulai menyalakan pelita. Pelita itu lampu ya, supaya ruangannya lebih terang. Kemudian perempuan ini mencarinya di kolong-kolong, di kolong meja, di kolong ranjang. Tapi nggak ketemu juga adik-adik. Wah, kemudian perempuan ini mengambil sapu. Ya, kemudian perempuan ini menyapu ruangannya dari depan sampai belakang. Dia menyapu dengan teliti, dilihatnya segala yang disapu ya. Kemudian saat dia menyapu, terdengarlah suara. Hah, apa itu ya? Saat dilihatnya, kemudian ada satu benda yang diambil. Kemudian, ini dirhamku. Ketemu dirhamnya adik-adik. Wah, perempuan ini sangat senang sekali. Dia langsung bilang, yeay, dirhamku ketemu. Yes, yes, yes. Wah, perempuan ini sangat suka cita adik-adik karena dirhamnya ketemu. Wah, kemudian apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini langsung panggil temannya, panggil saudaranya, panggil tetangga-tetangganya. Dia bilang, ayo kemari, datang ke rumahku ya. Ini dirhamku sudah ketemu. Mari bersuka cita bersama dengan aku. Kita berpesta ya, merayakan dirhamku yang sudah ketemu. Kata perempuan tadi adik-adik. Wah, mereka bersuka cita adik-adik. Senang sekali mereka. Nah, begitu juga yang terjadi saat ada orang yang terhilang daripada Tuhan kembali datang kepada Tuhan. Tuhan juga bersuka cita seperti perempuan tadi adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, orang yang hilang dari Tuhan itu orang yang seperti apa? Nah, orang yang hilang daripada Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Gak mau baca firman Tuhan, gak mau puji sembah Tuhan, ya.
suka melakukan dosa, atau meskipun masih beribadah tapi ibadahnya nggak sungguh-sungguh, itu namanya orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Tapi saat orang itu kembali datang kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, baca firman-Nya setiap hari, Tuhan bersuka cita adik-adik. Karena sama seperti dirham bagi perempuan tadi, hidup kita juga berharga di hadapan Tuhan. Saat kita hilang, saat kita jauh daripada Tuhan, Tuhan juga sedih adik-adik. Tuhan juga mencari kita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Kak Windy mau ajak kita sama-sama renungkan. Apakah hari-hari ini kita masih menyenangkan hati Tuhan? Atau kita sudah jauh dari Tuhan? Sekalipun beribadah, beribadahnya nggak sungguh-sungguh. Baca firman-Nya bolong-bolong. Kalau kita merasa seperti itu saat sekarang ini, kita sama-sama minta ampun ya sama Tuhan. Kita sama-sama bertobat. Kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Kak Windy mau ajak adik-adik untuk lihat. Coba lihat kanan kiri kita. Mungkin ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah terhilang daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bawa mereka di hadapan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan adik-adik dengan membawa jiwa-jiwa yang terhilang datang kepada Tuhan. Mungkin juga ada di antara teman-teman kita yang belum kenal sama Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya buat mereka. Adik-adik mau? Yang mau angkat tangannya. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau katakan, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang sudah terhilang daripada Tuhan, yang jauh dari Tuhan, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan jumpai setiap mereka Tuhan. Selamatkan mereka ya Aba, biar mereka boleh bertobat Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Oke, teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Luar biasa. Sekali lagi. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Aku juga bersuka cita. Nah, teman-teman yang bersuka cita, yang sudah bisa, yang sudah hafal, ayo bikin videonya, lalu diupload di IG masing-masing, kemudian di tag ke BKR Modern. Oke? Oke teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Damailah Indonesiaku. Apa. Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga, buat teman-teman dan guru-guru kami di sekolah. Berkati, lindungi ya Tuhan, dan berikan kesehatan di masa pandemi ini. Jika ada yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya lewat ibadah online ini banyak jiwa yang mendengar firman-Mu dan mereka diselamatkan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami,
buat Opa Niko, Oma Hermin, Dede Peter, dan Bunda Christine bersama keluarga yang ada. Urapi, lindungi, dan pakai mereka untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia pulih ya Tuhan. Berkati Pak Presiden kami Joko Widodo, berkati anak cucunya, berkati juga istrinya Tuhan, supaya mereka selalu sehat ya Tuhan. Berkati juga wakilnya, berkati anak cucunya Tuhan, berkati juga istrinya ya Tuhan, supaya mereka sehat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati juga krisis ekonomi global ya Tuhan, supaya krisis ekonomi global pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati juga dengan bangsa-bangsa kami, supaya bangsa-bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, supaya pulih kembali seperti dulu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang lepara. Berkati juga supaya virus corona pergi dari dunia ini, supaya kita kembali tenang ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang lepara. Berkati juga tenaga medis ya Tuhan, supaya mereka selalu sehat ya Tuhan. Berkati juga supaya pasien-pasien yang mereka rawat ya Tuhan, supaya pasien-pasien yang mereka rawat sembuh ya Tuhan, sembuh total ya Tuhan. Berkati juga tenaga medis, supaya tenaga medis tidak terpapar virus corona ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang, teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita angkat tangan semua yuk. Kita akan terima berkat Tuhan. Biar berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, memberkati setiap adik-adik, sehingga adik-adik menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan menyertai dari hari ini, sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, Tata, Jambul, sekarang kita udah ada di akhir ibadah kita nih. Iya. Nah, sebelum berpisah, Kak Asri ingetin buat adik-adik di rumah, buat Tata, buat Jambul juga, Iya, jangan lupa baca Alkitabnya setiap hari. Oke? Pasti dong. Iya, Kak. Ya? Nah, oke kalau begitu Kak Astri, Jambul. Tata. pamit. Pamit. Sampai ketemu minggu depan. God bless God you. bless you. Bye-bye. Bye-bye.